kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, orang tua wali kelas 10, 7, 10, 8, 10, 9, dan 10, 6. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, atau orang tua wali siswa. Selamat bertatap muka atau bertemu mungkin dengan saya pertama kali atau dengan Bapak Ibu yang lainnya sudah pernah bertemu sebelumnya. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 25 Garut, yang saya hormati Bapak Komite, kemudian yang saya hormati Ibu narasumber, juga Bapak Ibu wali kelas beserta Wakasek. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu untuk mengefektifkan waktu. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Untuk acara selanjutnya dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Kepala SMK SMA Negeri 25 Garut kepada Bapak Haji Dede Mulyadi SPD. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji segala syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah hari ini saya pribadi bisa bersilaturahmi dalam kegiatan parenting atanapi pola asuh anu kedah nyamikeun persepsi antawis program sakola sareng parenting anu dilaksanakan ke Bapak Ibu guru. Kalimah ngiringan MC Bapak Ibu hapunten panginten dibagi tilu dinten waktu sate kejar-kejaran jadi tos telat setengah jam. Apunten nu kasuhun pengen SMA 25 teh acan gaduh ruangan anu ageun mami tiasa lebet ya sekitar 150. Dinten Wilujeng Sumpi di SMA 25 nepangkeun Abi Dede Mulyadi. Alhamdulillah tiasa bersilaturahmi sareng Bapak Ibu. Abi enggal di SMA Negeri 25 nembe 8 sasi di ngawitan November kemarin. Bapak Ibu anu kusim kuring dihormat, hatur nuhun kana kadokapanana sareng hapunten tina pangapunten. Naon anu dipimaksad hoyong aya acara parenting ieu. Bapak Ibu nu tadi ku abi disebatkeun program sekolah seueur hoyong disinkronkeun sareng program parenting atau nabi pola asuh anu ku Bapak Ibu di ieukeun di bumi. Seperti anu ku urang diketahui bahwa pusat pendidikan itu ada 3. Tetapi tanggal pendidikan itu aya di 3 unsur. Nu paling pertama dan utama aya di keluarga. Aya di keluarga. Sareng lamina di 24 jam teh ayana di keluarga. Di sakola mah mung lebet misalkan 6.30 uih 15.00. Ketika masuk gerbang, insya Allah dengan segala keterbatasan kami, siswa 1.250, kirang langkung 1.250, ayo munggurna 50 orangan.
Jadi dengan segala keterbatasan kami ketika masuk gerbang, ada di sekolah, ada di kelas, insya Allah menjadi tanggung jawab kami. Tapi ketika dari rumah berangkat tidak nyampe ke gerbang sekolah, nah itu bukan tanggung jawab kami. Karena ketika ketidakhadiran ke sekolah pasti ada konfirmasi Bapak Ibu ke Bapak Ibu. Naroskeun status murangkali. Nah izin, nah sakit, atau napi kumaha. Nah seperti itu. Dan kaya melaborasikan 3 pusat pendidikan tadi, atau keluarga, anu kadua sekolah, anu katilu masyarakat. Datang terus masyarakat pun berkontribusi terhadap pendidikan. Punten pilih Bapak Ibu tinggal di luar, misalkan ayah orang kali SMA 25, identitasnya jelas bentuknya ayah lokasi ayah nabi sekolah. Pami di jam sekolah ditaros, naha berteka sekolah, naha berdiri kan kedana di sekolah. Itu salah satu bentuk kepedulian dari masyarakat. Karena tanggung jawab pendidikan ini bukan hanya mutlak di sekolah, seseorang di bumi. Insya Allah saya percaya saya ini Bapak Ibu lebih berpengalaman dari saya, umurnya lebih tua, lebih paham tentang pendidikan anak untuk di rumah. Nah, ingin bahwa sinergi dengan program yang di sekolah, ada tata tertib seperti kayak kesiswaan diutarakan benten kunaon lebetna kedah 6.30 karena sudah ada perbumnya. Nah, menteri pemerintah ikut campur tentang tidur anak. Karena melalui penelitian, melalui apa, bahwa anak itu harus tidur lebih cepat misalnya. Karena ketika berkeliaran malam, zaman ayeuna sapertos kumaha, seueur begal teh. Nah itu salah satu bentuk kami saudara abi makanya pemerintah anu kadang ku urang teh kaemut gitu ya. Anak di luar jam 9:30 tak cari telepon tapi mau ayah di baju resmi. Abi yakin orang tua siswa kelas 10 SMA 25 sangat peduli dengan nasib dari putra putri. Jadi Bapak Ibu dina silaturahmi ya hayang ningkrongkeun. Mungkin aya oge di komite Bapak Ibu anu kadari ya. Punten sudah 2 tahun ini sekolah tidak berurusan dengan pengadaan seragam. Datang tos Bapak Ibu badannya kolakkeun di 25 teh direncanakeun bae anu putih abuna eta terserah. Pramuka terus biasa mau anu benten teh benten ayeuna mah dina dinten Salasa ngangge batik khas. Nah melalui gila ya aturan benten ku kesiswaan di utara. Lu yakin bahwa sekolah tidak berhubungan dengan pengadaan, maka tak acung mah seragam mah itu tangga wala orang tua. Sarang hayang sinerginya tadi, tapi program sekolah sarang ibu-ibu teh didukung. Seperti ya punten, kami gerbang ditutup 6.30. Ya Bapak Ibu, ini aja jaga supaya dugi pas satu acan 6.30 dugi ke sekolah. Itu salah sawios mendisiplinkan murah kali nu insyaallah da nuju sekolah apa pengen tempat diajarna disiplin. Dan ketika nanti udah lulus kuliah kerja, disiplinnya sangat diajar deui dengan Bapak Ibunya.
diajarkan di sekolah sejak dini. Gitu sebagai pembuka disimpuri hatur nuhun karena kadongapanana hapunten tidak panampian anak mungkiasa air mineral atau seperti itu sarang hapunten sampahnya dicanak di buang ke tempat sampah ya. Dan insya Allah SMA Negeri 25 kami murah kalima Bapak Ibu kedanya tumbler abi tuantun ai Bapak Ibu kedanya tumbler karena acara itu jadi di kedanya ya dan cuaca panas kasihan tuh mau kapuntenna pangyanakeun simpen atanapi buang ke tempat sampah itu bener hatur nuhun sakali deui kana perhatosanana kapunten tina segala kakiranganana bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan sambutan dan arahan untuk Bapak Ibu orang tua. Untuk acara selanjutnya masih sambutan dari pihak komite sekolah kepada Bapak Agus. Kami persilakan. Bapak Emo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dipanggil Bapak Kepala secara istiqamah Desa Maragu Garut, dipanggil pemerintah kampung Eta materi yang tersebut, dipanggil jajaran komite Pak Ketua Masyarakat Waktu seperti tadi secara Ibu Ketua Siberi Bagi anggota Sidang Jalan Serta, dipanggil Bapak Ibu Sepuh Maluran Ali siswa SMA 25 siswa kelas berapa? Kelas 10 berita apa? Kelas 10 kita namanya kelas 10 sini jual jual kelas 12 ya. Alhamdulillah alhamdulillah kita atas nama komite sesuai kita nama nah bukan komentar dari saya kualitas pada hadir sekali pertanyaan walaupun kita secara ketentuan aturan tadi secara umum keseluruhan itu Bapak Kepala secara khusus bakal dibahas lagi ke wakil kesiswaan secara kurikulum sekali kita atas nama komite bagian manajer dan tingkatan sepuh siaran sekolah mengucapkan selamat datang di ujung syuting tentunya biasa ketepang silaturahmi khusus sinareng anu aya di SMA 2 atas nama komite kita hanya sebatas mengingatkan segala hal anu insyaallah di sini itu sekitar mengingatkan kita niatan pilih tipe-tipe kita selain dunia namun ayat pelatih kesannya komite ada kesana kondisian tapi kita penegasan insyaallah pelatih berjalan dengan Pak Kepala dinamikan tahun pelajaran fakultas bahwa untuk sekarang tidak ada lagi yang namanya apakah itu pungutan sumbangan ke pihak sekolah. Jadi tidak ada lagi ya Bu ya pilih ayam pengkondisian ini untuk mengkondisikan A, B dan C, tidak ada. Jadi semuanya gratis. Kayak istilah infak, kayak istilah sumbangan yang perlu dipersiapkan untuk kebutuhan anak-anak kita. Jadi untuk hal yang sifatnya infak sumbangan tidak ada. Jadi catatannya pilih ayam mengatasnamakan sumbangan kakek sekolah tos sesuai senang instruksi tidak ada yang namanya pungutan atau sumbangan. Itu yang pertama. Kedua, ibu bapak dan sekolah Saudina ada hal yang sifatnya mungkin nanti wakil siswa akan menjelaskan seperti yang disampaikan dari mulai Senin sampai Jumat ada ketentuan pakaian yang harus dipakai. Untuk itu mengenai pakaian yang sifatnya tadi yang umum mungkin sudah dikondisikan, tapi ada yang khusus yang ada kesan ataupun logo yang dikondisikan yaitu seperti kaos dan batik. Sekali lagi untuk pakaian dan atribut tidak dikondisikan oleh sekolah. Ini ayam mengatasnamakan sekolah.
Cuman komunikasi pasti bakal ada komunikasi ke pihak sekolah. Salah satunya melalui komite. Jadi pilih, oh iya mah wajib di sekolah kena meser A, meser B, kena acuh A, tidak. Itu dipersilakan jadi dibebaskan. Untuk pakaian sekolah punya aturan, untuk pembelian tidak dikondisikan oleh pihak sekolah. Insya Allah kami pihak komite nanti ada agenda ketiga, yaitu untuk membentuk forum ataupun ya istilahnya untuk menginformasikan tadi hal-hal yang sifatnya dari sekolah atau dari komite. Nanti tiap-tiap kelas ada perwakilan orang tua yang diusung untuk menjadi koordinator kelas, sehingga apapun informasinya tidak terputus atau pada informasi yang di luar. Kalau pada informasi dari sekolah, dari komite, nanti bisa langsung nyampe ke bagian yang didelegasikan koordinator di masing-masing kelas. Insya Allah nanti kita akan pindah masing-masing kelas, nanti kita akan rapat dengan komite untuk menyikapi hal-hal yang sekiranya dan tidak dikondisikan oleh pihak sekolah, tapi akan dikondisikannya oleh masing-masing, sehingga kita bisa sama-sama membuat atau mengetahui apa-apa yang sekiranya harus diketahui. Nah yang terakhir, yang kelima mungkin tadi nyambung, kalau hal-hal yang mengatasnamakan sekali lagi tidak ada Bu ya. Jadi semuanya pasti kalaupun dibebaskan silakan membuat, tapi harus ada komunikasi, karena yang namanya atribut berarti kan harus ada yang melegalkan. Sekonyong-konyong kaos warnanya ini sesuai keinginan masing-masing akan berbeda. Nanti secara komunikasinya bisa komunikasi dengan komite, nanti komunikasi dengan kesiswaan ataupun kepala sekolah. Dan yang paling akhir, ibu bapak alhamdulillah karena sekarang anak-anak mungkin kakak-kakaknya juga sama, sekarang kan belajar hanya 5 hari, sehingga anak-anak ada kalanya belajar sampai jam 3. Sekarang mungkin waktu asar sampai jam 3 lebih. Kalau kemarin-kemarin jam 3 juga udah waktu asar. Jadi tolong, karena di sini masjidnya kecil, kalau keluar juga agak jauh, anak-anak dilengkapi terutama untuk ikhwan ataupun akhwat. Karena di sini tidak ada alas, kalau di masjid ada, tapi kalau di lapangan kan dia ada sejadah. Tolong perlengkapan seperti sejadah, samping, atau kalau perempuan mungkin langsung kena ya, karena tidak langsung dengan pakai seragam. Itu tolong dilengkapi, karena kita juga membiasakan ada sholat berjamaah baik duha maupun duhur dan juga asar kalaupun memang belum waktu asar. Mungkin itu Bu, karena waktu juga sekali lagi kami atas nama komite pertama ucapan terima kasih Wilujeng Sumpi dan sasanakan mungkin dengan pihak SMA 25, dan alhamdulillah dalam kesempatan ini kita ada lebihnya bisa bersilaturahmi, ada Ambu Epa yang akan memberikan materi parenting. Insyaallah tadi juga season pertama walaupun kita kejar waktu, aduh begitu banyak, berarti sekarang mungkin benar-benar bisa dimaksimalkan ya Ambu Epa. Terima kasih, mungkin itu yang bisa kami sampaikan atas nama komite. Sekali lagi ucapkan terima kasih. Doa robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak komite sekolah yang sudah memaparkan sangat jelas ya, sehingga sudah mulai ada gambaran untuk Bapak Ibu semua. Untuk demi kelancaran seminar atau acara intinya, kita lanjutkan dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Maun Hidayat SPD. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillahi wa kafir majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa sultani. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Ma'am yang sudah memimpin untuk berdoa. Baiklah Bapak Ibu, sampailah saatnya kepada acara yang utama, yaitu seminar parenting. Nanti akan dipandu juga oleh moderator Ibu Siska. Maka acara selanjutnya saya serahkan kepada moderator beserta pemateri yang terhormat. Mohon maaf Amru kalau salah dalam pengucapan gelarnya. Yang terhormat Ibu Dr. Eva Nur Khofifah SPSI MH. Yang panjangnya silakan Bapak Ibu dibaca. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang, orang tua hebat, ibu bapak. Abdi pada pantun teu sawios. Meser cok ka pasar meser coklat. Dicanda ke batu karut. Wilujeng sumping ka ibu bapak hebat di SMAN 25 Garut. Wios tadi oge ke progna wios abdi mana pisan ikhlas ibu bapak. Panginten alhamdulillah dina sesi kedua ieu abdi dipapancenan tugas ngajater moderator kanggo narasumber hebat kita hari ini. Hapunten abdi dicampur ya. Untuk pemateri hari ini akan disampaikan oleh Abu Panginten nyebat Ibu Abi Teisin dan Abi Langkung Sepuh Pangintennya Panginten. Untuk biodatanya beliau bernama lengkap Ibu Ambu Eva Nur Khofifah SPSI MH CPHT CNNLP CPN CPARP. Ambu Eva adalah founder Ambu Consulting dan Healing Center. Kemudian beliau juga penulis 12 buku kesehatan mental keluarga, mediator non hakim bersertifikasi Mahkamah Agung, dan untuk pendidikannya sekarang sedang disertasi ya Ambu. Beliau juga adalah seorang penulis, pembicara, profesional, psikoterapis, praktisi kesehatan mental keluarga. Demikian biodata singkat mengenai Ambu Eva. Untuk lebih lengkapnya kita sambut saja narasumber hebat kita Ambu Eva. Boleh Ibu Bapak tepuk tangan. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun sereh, moga jauh salamna nembe sawareh. Araya Bapak Ibu ayah. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menila leule sarehat Bu. Alhamdulillah. Lahirnya sehat. Alhamdulillah. Batinnya sehat. Alhamdulillah. Ada laut pelebah batin menuju ngabaratin atau nabi menuju sehat. Kita buka innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah tiasa patepang di SMA Negeri 25 Garut bersama orang tua hebat. Namun kata Wisna di sini kebanyakannya ibu-ibu. Alhamdulillah. Mana bapak-bapak necung? Nah, bapak-bapak khawatir iya di sekolah minoritas, kami di bumi minoritas ente. Ya, karena ibu-ibu ini raja di mana-mana gitu ya. Raja atau ratu, Bu? Ratu. Semangat. Ibu hoyong jantan ratu, ari suaminya jantan raja atau bapu? Ibu-ibu ini di acara seperti ini memang betul kebanyakan ibu-ibu rajanya. Di jalan saha rajana, Bu? Ibu-ibu oke, sen kanan belok, sen kanan belok-belok. Ibu-ibu ya. Alhamdulillah tiasa patepang dengan wajah yang berbinar-binar, mudah-mudahan secara hari yang di luar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah beserta jajarannya, Bapak Haji Dede Mulyadi MPD gitu ya, dan untuk Bapak Ibu guru semuanya dan orang tua hebat semuanya, sesuai dengan tema menjadi orang tua hebat membentuk generasi kuat. Untuk prolog sepertinya sudah sangat cukup disampaikan sebelumnya. Maka di sini kita akan cerita saja Bapak Ibu semuanya. Nah, sebelum dimulai karena ini agar interaktif ya. Silahkan adakah yang mau menceritakan terlebih dahulu kendala anak-anak zaman sekarang yang dirasa berbeda dengan zaman dulu itu apa saja? Apa saja kendalanya nih? Kendala yang dirasakan berbeda dari zaman dulu dan zaman sekarang agar kita di sini cerita saja. Silakan. Ya, bedanya apa? Agar sesuai kebutuhan, agar nyambung. Oke. Saya ingin tahu dari ibu-ibu satu, bapak-bapak satu. Jadi siap-siap bapak-bapaknya tekengi diam wae. Biasanya bapak-bapak mah ketika bapak-bapak tidak bercerita diam-diam beristri dua. Kami ibu-ibu ketika ibu-ibu tidak bercerita diam-diam COD. Selalu gitu. Oke, silakan Bu, boleh diceritakan. Gini Bu, saya kan orang tua yang Gimana? jadi kendala ngurus anaknya itu kadang-kadang dia suka melawan. Melawan, Iya, oke. bangunin. Terus kadang-kadang juga kalau dibangunin susah. Bangunin susah. Oke, bapaknya susah tuh Bu? Sama. Oke, terus Udah itu aja. itu jadi yang susah pertama melawan, yang kedua dibangunin susah. Oke, bapak-bapak mana suaranya Pak? Ayo Pak, satu orang Pak. Silahkan, yang dirasanya ini beda banget. Zaman saya jadi anak ya, sekarang pun masih jadi anak gitu pas SMA dengan zaman sekarang. Oke, sama. Oke, jadi kurang lebih sama. Nah, berarti yang akan kita dialogkan pertama, ternyata untuk menjadi orang tua yang hebat itu bukan selalu benar. Leres senage sama bapak-bapak teh dari bumi mah yang maha benar teh siapa? Istri. Andaikan istri salah itu gara-gara salah bapak. Nah, tetapi justru yang mau terus belajar. Ya. Dan alhamdulillah di sini tentu di antara ratusan orang tua ini adalah orang-orang yang terpilih karena di sini betul-betul ingin mencoba active listening. Active listening itu adalah mendengarkan untuk memahami, bukan hanya mendengarkan untuk menjawab. Saya tanya cung dari hati yang paling dalam ibu-ibu di sini. Ibu upami caroge nyarios, ibu terus tekuat yang ngajawab ente Bu. Nah, gitu. Di sini tujuannya kita itu untuk active listening, mendengar untuk memahami, bukan mendengar untuk menjawab. Ya, pertama karena memang masa remaja bukan masa anak menjadi nakal, tetapi ini sebetulnya demikian. Tapi masa sangat produktif. Bayangkan, alhamdulillah ini pembekalannya dimulai dari kelas 10. Karena banyak kendala-kendala, tamu-tamu saya pun klien yang ia sudah kelas 12 kebingungan. Saya harus kuliah kemana,
kemudian ada problematika seperti apa. Jadi alhamdulillah jika ini disampaikan di kelas 10, nanti anak-anak kita 3 tahun ke depan ini kehidupannya lurus atau aya belok kanana? Lurus-lurus wae, lempeng-lempeng wae, atau ada tantangannya? Ada tantangannya. Alias kalau misalnya itu yang berjalan hanya gurunya saja, apakah itu akan ada sinergisitas di sana? Nah, saya tanya jujur, ibu, kalau ibu anak ke sekolah, di dalam hati siapa yang harus mensolehkan anak? Ibu guru. Saya tanya juga ke ibu guru, bapak guru, pas masuk ke sekolah harapannya siapa yang sudah mensolehkan anak? Orang tua. Jadi saha atuh menyolehkan dia teh. Nah, gak bisa, harus dua-duanya kolaborasi, karena sebetulnya gak ada anak nakal, semua anak itu netral, gitu ya. Semua anak itu netral, dan di fase masa remaja ini banyak pertanyaan. Siapa saya berharga atau tidak, siapa yang menerima saya. Di sekolah mana? Saya pernah mengisi di sekolah swasta di daerah Cicalengka, ada request ambruk. 40% siswa di sini banyak yang datang ke sekolah dalam keadaan menangis. 20%-nya barcode. Tahu barcode gak, Bu? Barcode tuh geret-geret tangan. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Itu kira-kira bawa masalahnya di mana? Di rumah, dan diharapkan diselesaikan oleh sekolah. Nah, itu sebetulnya mereka sedang mencari jati dirinya, namun karena tidak ada dialog akhirnya ia mencari sendiri. Saya tanya, masalah yang paling seringkali menjadi masalah di juvenile delinquents gitu ya, kenakalan remaja itu rata-rata apa? Terjerat apa? Terjerat apa? Narkoba lah, kemudian pergaulan bebas dalam bentuk seksual lah, dan lain sebagainya. Sebetulnya cuma ingin menjawab 3 hal ini, namun gak ada sahabat, gak ada teman untuk mendialogkannya, yang kebetulan saat itu lingkungannya seperti apa dan dirinya belum kuat. Nah, dari sini kita mengetahui betul ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, saya tanya, dalam asbabun nuzul ayat ini diperuntukkan untuk siapa? Mohon maaf cung, bapak-bapak cung, ini teh untuk bapak-bapak, untuk kowam, untuk para pemimpin. Tapi buktinya yang datang di sini para ibu-ibu. Makanya kemarin katanya ada proses ambil lapor oleh ayah. Kira-kira kumaha pasti dia bapak-bapak pas ambil lapor kumaha? Nah, halulang ibu-ibu 4 terus beres parenting langsung botramnya punya. Ada cita-cita hoyong, langsing hari hobi botram. Nah, ini bahwa kita harus menjaga diri kita terlebih dahulu, baru menjaga keluarga kita. Ya. Oke, maka dunia remaja saat ini jauh berbeda dengan zaman kita dulu. Zaman kita dulu seringkali disebut generasi apa? VOC, generasi K. Generasi K itu generasi apa? Kentang. Kalau sekarang generasi, kalau milenial seringkali disebut generasi strawberry. Kalau sekarang pasti anandanya generasi apa? Z, gitu ya. Ada juga generasi kolonial, generasi kentang dan lain sebagainya. Dulu bapak amun dijebronku orang tua, badai curhat ka sahabat dan di pinggir ke sami. Betul gak? Sekarang anak kita kalau terlalu keras bakal kumaha? Langsung ngadamel status, jabat statusnya disembunyikan. Cung, di sini yang status anaknya disembunyikan dari orang tuanya. Sareri. Terang nate ti adiknya, terang nate ti mamangna. Dia cenah ge ngasih teteh si Aang ada status ieu. Nah, abdi mah terang, nah itu menjadi tanda tanya. Hal yang sesederhana itu menjadi tanda tanya. Bagaimana ilmu mau dimasukkan? Bagaimana kita mau cerita dengan anak ketika tidak ada kedekatan ataupun attachment, kelekatan bersama anak-anak kita ya. Karena sudah jelas beda, Bu. Memang anak-anak kita mus-mus apa? Mental health. Mus-mus, bayangkan Bu, nanti setelah kelas 12 lulus beda-beda, ada yang langsung kuliah, ada yang bekerja, aya oke anu nikah. Misalnya ya Bu ya, ini Garut lagi rame ya. Garut lagi rame kemarin setelah lebaran banyak single parent. Itu kira-kira kenapa tuh? Nah, karena di undang-undang pernikahan memang 19, laki-laki 19, perempuan 19. Artinya ada kemungkinan ada yang berkuliah, ada yang bekerja, ada juga yang nikah. Bayangkan nanti pas kuliah pundungan. Kumaha?
Sekarang mah di sekolah alhamdulillah ada ibu bapak guru anu cek bohong nate masih membimbing, membersamai. Nanti ananda kita kalau kuliah udah mandiri, mau lulus silakan, mau kagak terserah. Begitu. Nanti ada yang memilih bekerja mus-mus pundung baut, mus-mus pindah. Ada klien saya genjet 1 tahun 7 perusahaan, nyeri hati dan lain sebagainya. Terus ayah nikah. Ada yang gini bu, ini yang curhatnya istrinya, ambu saya menyesal menikah. Kenapa? Karena suami saya kerjaannya main game. Nah, karena suaminya pun menikah di usia 20 tahun dan istrinya di usia 19 tahun. Suami saya tidak mau bekerja, dia tidak tahu cara mencari nafkah. Nah itu kurang lebih rata-rata kalau gak menikah, kuliah ataupun bekerja. Nah kira-kira dengan tekanan seperti ini, kalau kita membersamainya hari-hari, akankah produktif? Akankah potensi unggulnya keluar? Jelas akan banyak tantangan di sana. Oke, inilah yang terjadi, overthinking, kecemasan, mudah marah, menarik diri, kehilangan motivasi dan lain sebagainya. Nah, sebelum akhirnya bagaimana sih kita membersamai anak? Mohon maaf, mau tidak mau, coba kita lihat dulu. Adakah kesalahan parenting yang seringkali tidak disadari? Pertama, mengkritik lebih banyak dari mengapresiasi. Saya tanya, cung di sini yang anak baru calangap, ibu terus calangap nanti payun. Nah, yang kedua, membandingkan dengan saudara atau teman. Ibu saya tanya, ibu lamun dibandingkan sareng istri nusanes, ibu nyeri hati tuh. Nah, ibu osok itu, kamu kacarogenya tuh pak, tinggalnya cenah caroge nasi itu mau romantis. Saya tanya, ibu cinta dalam rumah tangga bertahan berapa lama bu? Kenapa saya bahas dulu pasangan? Karena kita akan kesulitan menjadi orang tua yang baik, orang tua yang bahagia sebelum selesai dengan suami kita, sebelum selesai dengan istri kita. Mus-mus hujan angin dordar, galap teu aya keur segala usaha. Nah kita akan kesulitan. Misalnya ibu dibandingkan dengan Nikita Willy, hoyong bu. Nah, gitu. Bapak dibandingkan sareng saha kan nyeri hatenya, sama anak kita pun bukan termotivasi tapi rata-rata down. Lebih sering memberi ceramah daripada mendengar, menganggap nilai akademik sebagai ukuran utama. Saya tadi menyimak dari awal hingga akhir yang disampaikan oleh ibu, membahas akademik gak? Tidak sama sekali. Karena ini sudah penelitian yang sangat lama. Yang pertama itu adalah dari 18 indikator kesuksesan, yang pertama adalah jujur. Oke. Nah, anak-anak kita biasanya belajar berbohong dari siapa? Ngawitan ti saha ti bapana. Nu kadua ti saha ti emakna. Emakna uang istri, uang siapa, Bu? Ari uang suami? Nah, kadang-kadang anak juga belajar dari sana ya. Intinya ada kesalahan-kesalahan parenting yang kita memahami harus keras. Yang harus itu apa? Tegas. Rasulullah tidak keras tapi tegas alias disiplin. Kalau A, ada konsekuensi itu harus dijalankan. Rata-rata jadi masalah ketika ada perbedaan, cek bapak nate pasihan we saur ibuna tekeni kamu ayeuna aya saha ninina ayah aki. Nah kenapa nenek-nenek dan aki-aki ini seringkali memberi semua keinginan anak? Kenapa? Liur ibu tuh sanes waktosna. Nah pertama karena sayang, karena seringkali menganggap aduh dulu mah anaknya tidak bisa diberikan itu. Akhirnya nama cucu mah hoyong. Pertama itu. Kedua, yang sudah usia lanjut itu sudah lelah, sudah capek ngurus bapak ibu. Oke tos? Capek ayeuna kadang ngurus. No, langsung sarung bangetnya dari maos. Nah, itu sudah capek, sudah lelah, sehingga boleh kok kakek nenek boleh ikut andil dalam pola pengasuhan, tapi harapannya tetap yang utamanya adalah orang tuanya. Dan hidup kita memang tidak selalu baik-baik saja, semuanya beragam, ada dalam berbagai kondisi, tapi harapannya bisa memberikan yang terbaik, gitu ya. Oke, connection before correction. Jadi kita bangun dulu koneksi bersama anak kita, baru mengkoreksi. Saya tanya, kenapa bapak-bapak teh sulit tegas pada anaknya?
Kenapa? Jam, hayu ke masjid ari bapana. Nah, ibu-ibu nih, teteh tong ngoprek wae HP ari ibuna tiktokan we. Nah, itu sulit. Karena anak kita memang betul anak kita belum dewasa. Usia sekarang kelas 10 itu berarti berapa tahun? 16 tahun ini remaja. Ya, masih remaja, belum dewasa. Dewasa itu dimulai dari 19 sampai 20, ada yang menyampaikan sampai 22 tahun. Itu baru dianggap dewasa, gede wadah sanggup. Oke. Nah, komunikasi yang menyembuhkan. Anak akan lebih mudah menerima nasihat ketika merasa didengar. Saya tanya, banyak pula curhatan-curhatan dari anak remaja yang seperti ini. Ambu, kalau misalnya orang tua saya menyuruh A, saya itu senangnya melakukan Z. Kenapa? Pokoknya ingin yang bertentangan. Kenapa? Bahkan dalam proses terapi ada seorang anak perempuan. Saya tanyakan, silakan sampaikan kata-kata terakhir untuk ibumu. Jawabannya apa, Bu? Tebak. Jawabannya mati kau. Saya ulangi lagi pertanyaan saya. Boleh. Silakan boleh diulangi kembali. Kira-kira apa kata-kata yang sangat ingin disampaikan pada ibu, namun itu sulit sekali diungkapkan. Diulangi lagi sama beliau. Mati kau. Ini anak perempuan. Kenapa sampai berpikiran demikian? Kira-kira kenapa, Bu? Biasanya justru anak yang sangat penurut di awalnya, tapi tiba-tiba memberontak. Jadi indikator anak yang sehat mental bukan penurut, tapi andaikan ia salah, ia sampai paham titik kesalahannya. Gak boleh A sampai paham kenapa gak boleh A dan lain sebagainya. Tapi kalau kita hanya marah-marah, maka itu tidak akan nyampe ke psikologis anak yang alhasil, mohon maaf, sering mendengar nunggu tutup. Makanya di sini sering kali jadi permasalahan. Ibu, murang kali tidak di sekolah mah kieu. Misalnya dalam tanda kutip normal bermasalah atau problematik. Nah, ibu-ibu nak kaget. Nah, ada di bumi mah henteu. Nah, itu yang harus kita hindari itu adalah jangan sampai anak kita tuh menurut saja di depan kita, tapi di belakang kita itu yang lebih sulit. Justru anak teh kedah curhat, misalnya bogo kasih A. Saya tanya, ayah Bu, anak laki-laki yang suka curhat ke ibu, bogo kasih A. Oke, respon ibu kumaha? Responnya kumaha? Pertama, alhamdulillah. Alhamdulillah dulu, Bu, karena banyak ibu coba sekarang yang punya Facebook, coba cek komunitas LGBT Garut. Cek komunitas LGBT Garut itu penghuninya berapa ribu? Ya, pekan kemarin saya ada kasus sama anak SMA laki-laki yang dia gay. Saya tanya di awalnya kenapa? Karena saya tidak mendapatkan itu di rumah dan si laki-laki ini, si pacar ini memberikan perhatian. Misalnya, sudah makan belum? Nah, hal-hal yang sangat sepele. Selamat tidur sayang. Nah, orang tua padahal gak apa-apa, masih anak remaja melakukan itu pada anak laki-lakinya. Jadi kalau ada yang curhat suka pada perempuan A, suka yang pada laki-laki B, alhamdulillah terlebih dahulu, baru diarahkan. Jangan langsung ulah biasa nu diulah-ulah pisan eta nu aneh-aneh. Gitu ya. Nah, jadi yang pertama komunikasi yang menyembuhkan. Biasanya kalau anak curhat bilang apa? Lebay. Nah, ini langsung ada berstatus biasanya, Bu. Ibu bisa melihat kamu sedang kecewa, ceritakan ke ibu. Itu salah satu contohnya. Kamu malas, ada yang membuatmu kehilangan semangat. Nah, meskipun ini mungkin bapak dan ibu pasti asing ya. Dulu saya tidak diperlakukan ini oleh orang tua saya. Bagaimana saya sekarang melakukan ini pada anak saya? Mohon maaf, ini kata Sayyidina Ali, anak kita hidup di zamannya, tidak hidup di zamanmu. Maka bagaimana tujuannya tetap sama, tapi caranya kita yang berbeda. Oke, nah ini yang paling penting. Mungkin ini salah satu tujuan kenapa agenda ini diadakan adalah kolaborasi. Tidak bisa, Bu, bukan hanya anak TK, ibu-ibu teh ngajajar, terus Bu, ngajajar anak SMA pun tetap dibersamai dengan porsinya masing-masing.
dengan porsinya disesuaikan, yang intinya gak bisa. Sekolah tidak bisa menggantikan peran orang tua. Orang tua juga tidak bisa menyerahkan seluruh pendidikan kepada sekolah. Oke, misalnya di sini masih ada PR berarti ya? Masih jelas, udah gak ada PR. Nah, biasanya suka ditanya gak nih masalah PR ini? Atau udah los terserah? Nah, karena pola asuh itu ada 3 Bapak Ibu semuanya. Pertama, otoriter. Otoriter itu adalah dari A hingga Z terserah Bapak dan Ibu. Bahkan nanti kalau anak udah punya cucu pun masih dikontrol, itu otoriter. Yang kedua, permisif. Permisif itu adalah terserah. Mau anak jatuh ke jurang, mau ngapain pun terserah. Yang ketiga ini yang sunnah Rasul adalah demokratis. Demokratis itu kita memberikan kebebasan anak berpendapat seperti apapun, tapi mohon maaf ada aturan yang tidak boleh dilanggar. Oke ya. Nah, maka rumah sekolah masyarakat ini harapannya tidak kehilangan salah satunya. Ibarat ini, meja ini kalau satu potong kumaha Bu? Oke. Dan saya sampaikan riset yang teranyar, yang terbaru, penelitian terbaru, mohon maaf, bullying itu diawali dari rumah, bukan di sekolah. Bullying itu apa Bu? Ya udah mudahnya tuh menghina, entah secara verbal atau melakukan kekerasan, entah itu secara verbal, secara lisan ataupun non verbal. Itu dimulainya dari mana? Dari rumah. Baru yang lainnya yang harapannya udah mah di rumah ada sesuatu, harapannya yang lainnya bisa sama-sama, gitu ya. Oke, intinya kolaborasi tidak bisa salah satunya saja, yang tujuannya untuk membentuk generasi yang kuat dan prestasi bukan hanya nilai lapor, tapi Bapak dan Ibu semuanya, bukan berarti anak gak boleh belajar. Saya tanya, kenapa sepatu kudu hidung? Kenapa kalau di sekolah sepatu harus hitam? Kenapa? Kan merah itu tenan naon, oranye tenan naon, warna-warni tenan naon, kenapa? Kenapa? Apa? Mengajarkan kedisiplinan. Meskipun kadang-kadang berwarna hidung, berwarna bodas, membiasakan anak tidak semua selalu sesuai dengan keinginannya. Ya, kalau di luar aturannya seperti ini, di sekolah aturannya seperti ini, di rumah itu seperti apa. Jadi nilai lapor itu bukan berarti tidak penting. Ini diakui atau tidak dilihat, tetap si IPK, si nilai ini tetap dilihat, berpengaruh pula nanti. Dan ini harapannya jangan sampai nanti kayak ngadadaknya. Biasanya ngadadak nanti kelas 12 ribu ya nilai lapor. Hoyong masuk ke dia, hoyong masuk ke dia ribu. Tidak, dari kelas 10. Dari kelas 10 mulai dilihat talentnya itu seperti apa. Namun ternyata ada hal lain selain nilai lapor, yaitu apa? Iman yang kokoh, mental yang sehat, dan lain sebagainya. Saya tanya ibu calon suami dinya, ibu hoyong suami ibu sapertos kumaha Bu? Saya tanya. Kahiji hoyong suamina kumaha? Soleh. Kadua, karunya atuh hoyong suami si soleh wae, karunya istri namina soleh. Nu kadua rajin, nu katilu apa? Bertanggung jawab, opat. Ari ibuna kumaha? Kalau kita ingin suami kita seperti Nabi Muhammad SAW, maka kita berusaha seperti Sayyidah Khadijah yang mencintai suami dalam diam, untuk cuci piring bari Oke ya, nah itu iman yang kokoh dan lain sebagainya. Kolaborasi termasuk ketika kita berharap anak kita seperti apa, maka kita dulu yang seperti apa. Oke, self feeling untuk orang tua. Sebentar saya lihat waktunya sampai berapa tadi? 10:05. Ya, 35 menit ya. Berarti tidak apa-apa ya ketika kita tidak kebagian simulasi, nanti bisa tonton aja di YouTube-nya. Intinya Bapak Ibu semuanya, karena tadi saya menyampaikan di awal kita akan kesulitan menjadi orang tua bahagia sebelum menjadi pasangan yang bahagia, dan kita akan kesulitan menjadi pasangan bahagia sebelum menjadi diri yang bahagia.
Jadi bapak dan ibu harus seringkali healing. Saya tanya ibu-ibu healingnya kumaha bu? Ibu lamun nyari mastaka hoyongnya diajak ke mana? Atau ke emas? Ka puskesmas mempan moal. Nah, ibu di dompet hoyongnya masih merdeka Patimura atau udah Soekarno Hatta? Nah, gitu ya. Poinnya adalah kita akan kesulitan bu. Ibu menjadi orang tua yang vibes-nya atau positif pada anak kalau ibu mus-mus pasea sareng caroge, mus-mus unggal antal pasea, tapi lamun teu aya kangen. Saya tanya, Cung di sini yang LDR-an sama istrinya? Cung yang LDR-an sama suaminya? Cung. Banyak banget yang LDR-an. Saya tanya strateginya gimana agar komunikasinya tetap jalan? Sok kumaha bu? Anto hari-hari we nu penting mah transfer sih. Tidak. Ibu bukan hanya WA, bukan hanya seperti apa, bahkan sampai sleep call. Tahu sleep call bu? Jadi ibu tidur, suami tidur, HP hurung. Masuk itu bu, aduh itu usum. Saya tanya ibu masih cinta sama suami bu? Masih. Nah cinta itu seperti pelangi, mejiku hibi. Tidak perlu ibu yang warna merah terus, tidak perlu ibu yang menggebu-gebu terus. Itu hanya bertahan 8 bulan, kan itu nama liar. Nah, tapi ibu bertahan bersama rumah tangga, ibu capek lelah dan lain sebagainya, tapi mencoba untuk mencintai diri, itu pun adalah bagian dari cinta. Karena cinta itu bukan hanya warna merah. Saya tanya, ibu-ibu osok kasengsem bu, ucaroge batur? Bapak-bapak osok pak? Lara salah. Oke. Nah, kenapa bisa demikian? Karena kita menyangka rumah tangga itu adalah mencari kebahagiaan. Ya, bapak ganti 10 istri, oke gitu bawel, gitu ya. Bapak-bapak ganti sabaraha kali istri gitu, gitu ya. Poinnya harus selesai dulu dengan diri, baru kita akan lebih mampu berpasangan dengan sehat, baru bisa membersamai anak untuk mes-mes pasea. Nah, mari bertanya pada diri, apakah saya lebih sering mengontrol daripada memahami? Apakah saya pernah meminta maaf kepada anak? Ibu kalau merasa salah pada anak suka meminta maaf? Oke, kalau yang suka alhamdulillah, kalau yang tidak pernah tapi berharap anaknya meminta maaf kumaha? Gampil teh. Kita tidak pernah berterima kasih pada anak kita. Kita tidak pernah meminta maaf pada anak kita, tapi berharap anak kita melakukan hal yang sama, itu sangat sulit sekali. Hadir secara emosional, kemudian apakah saya mendidik karena cinta atau karena takut kehilangan kendali? Intinya Bapak Ibu semuanya tidak bisa hanya mengandalkan sekolah saja, meskipun dari pagi sampai full day ya. Sampai asar apa sampai jam 2? Sampai asar full day, gak bisa mengandalkan itu saja, tapi harus berkolaborasi. Bahkan gedung ini diawali dari apa? Langsung ada gedung atau ada pondasi dulu? Pondasinya di mana? Di rumah. Setelah pondasi rumah, terserah mau bikin berapa lantai pun sesuai dengan pondasi itu. Kalau pondasinya kuat dan didesain untuk 10 lantai, akan kuat untuk itu. Tapi kalau kita ingin anak kita 10 lantai tapi desainnya tidak kokoh dalam pondasinya, bakal kumaha? Jadi salah satu tujuan dari parenting ini harapannya bisa berkolaborasi. Namun balik lagi, yang utama adalah bagaimana kita memeluk diri kita, bagaimana kita memaafkan diri kita untuk kemudian memaafkan anak-anak kita pula. Tapi namanya sabar aktif, bukan hanya sabar diam. Ketika kita berusaha untuk sabar, kita pun tetap berusaha kumaha carana. Ya. Itu saja, mungkin sebelum closing boleh ketanya jawab silakan. Enggak, Bapak Ibu beli ayah nubade ngaroskeun kesempatan emas pada Ambu Eva, karena untuk ini waktu yang tepat untuk bertanya bagaimana pilihan untuk dipertaruskan keluh kesah dalam mendidik para putra ibu bapak gitu ya. Saya 2 penanya. Bapak Igi, Ibu Igi ya.
Biasa. Ayo badai. Karena badai ditaruhkan. Masalah nama ya punya. Masalah nama yang Karena badai taruhkan sebagai namina. Perwakilan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Didatangkan ke orang tua kelas 10 Dapat kia apa tuh saya Enggak, abdi ge asgar asli. Harus sami mangga. Dapat dina perkawis mendidik anak gitu nih. Kumaha carana gitu pas ayeuna orang kalian dengan orang kalian kayak gitu pamaga tuh tapi nanya ngarawat tah. Dapat ada agak kesulitan gitu. Kumaha cara anu terbaik kamu ngarana tapi si anaknya ngerasa dengan ID cara teh kalau memang kayak payuleuna gitunya payuleuna terkantos gitu tapi kan di belakang kita tidak tahu tapi seliwiran gitu ada yang kantos pendakan gitu kan jadi kan bingung gitu kumaha ya caranya sebagai orang tua kamu ngalarana tapi aja teh ngaraos asa kekerasan gitu Pak Mus dia kan dikerasan kumaha di lembaga kumaha dia tuh ada bingung gitu kan ke menawi kayak solusinya terbaik Enggak siap sami-sami di roller kerasnya. Oke, saya tanya dulu yang pertanyaan pertama Ibu. Cara ke Ibu ngarokok gitu? ngarokok Itu. ya kan abi masih yang itu belum waktunya gitu tapi memang di depan mah dia tidak pernah tapi di belakang benar masih. Oke, baik ya. Terkait dengan rokok, kalau kita berbicara hukum terlebih dahulu terserah mau hukum yang mana gitu ya. Terkait dengan fatwanya silahkan mau mengambil fatwa yang mana, tapi silahkan dipertimbangkan kembali kemaslahatannya untuk ananda itu pertama terlebih dahulu. Namun ini memang seperti yang Ibu sampaikan dan mungkin ini kendala kita semua. Banyak sekali permasalahan ketika harus gimana nih caranya anak berhenti merokok. Memang tidak secara eksplisit, tidak secara langsung merokok di depan kita, tapi di belakang. Poin pertamanya, kenapa bisa demikian? Ia harus paham dulu. Kenapa saya tidak boleh merokok? Sedangkan orang lain banyak merokok. Karena mohon maaf, ini tidak bisa dengan nasihat Bapak dan Ibu semuanya. Saya tanya, ini tidak bisa dengan nasihat karena semuanya punya dalil lah. Cenah ngarokok ge mau teu ngarokok? Mau. Bahkan ada yang bertanya, "Engke cenah ge di surga bakal aya rokok moal?" Bakal aya nonton browning rokok arak oke aya gitu nyangan si serenna nyuruh di neraka. Nah, poinnya adalah itu yang menjadi kendalanya sehingga kenapa saya menyampaikan kendalanya agar Ibu paham untuk menyampaikan ini pada anak kompleks sehingga tidak memudahkan gitu ya. Pertama di internal rumah dulu lamun aya nu ngarokok itu agak sulit karena yang duduk di saya pun banyak remaja yang merokok. Pemikirannya begitu, kenapa saya harus berhenti merokok? Si bapak ge ngarokok, teman-teman saya pun merokok, dan ke oge bakal maut. Kalau mau cenah ge aya nama menurut penelitian meninggal itu yang terbanyak bukan karena rokok tapi karena diabetes, karena gula. Nah itu punya dalil mereka itu Bapak dan Ibu semuanya, sehingga otomatis cara penyelesaiannya akan berbeda. Beda, ada anak juga yang kliennya itu besok, sesinya tuh besok, ia sadar langsung, ketahuan di sekolahnya langsung diberikan sanksi gitu ya. Ia sadar, iya saya sudah merasakan dengan merokok tuh saya engap. Saya kalau lari itu terengah-engah, beda ketika saya tidak merokok. Itu lebih mudah untuk proses terapinya. Beda dengan yang dari awal ia menolak. Saya tidak menerima, kenapa saya tidak boleh merokok. Maka yang pertama Ibu identifikasi dulu anak saya termasuk golongan yang seperti apa. Apakah ia masih ringan, masih awal-awal, maka itu akan lebih mudah dibandingkan yang tingkat sedang. Apalagi kalau sudah berat itu beda lagi. Cek bohong nama, nyata
taruh saya kan cara ibu gitu lah ya. Taruh saya kan cara ibu, tapi karena kita sebagai orang tua tentu ingin memberikan yang terbaik, maka intinya harus tetap ikhtiarnya tergantung dari kira-kira golongannya yang mana. Kalau ringan, oh bisa dengan yang seperti ini. Kalau sedang berat, bisa seperti apa? Oh ini bisa ditangani oleh diri sendiri. Oh ini harus ke profesional dan lain sebagainya. Tapi ketika kita paham banyak banget permasalahan, harapannya tidak memudahkan untuk anak yang sudah mencoba merokok tiba-tiba harus berhenti. Begitu mungkin ibu, wallahu a'lam bishawab. Oke, satu lagi silakan. Bapak ya, Pak. Bapak atas pribadi. Atas. Cekak. Follow. Oke, sudah cukup berarti satu saja. Ini ada ini. Oh, ada lagi. Satu lagi boleh silakan. Di orang tua kelas mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua Ananda Agni dari kelas 10-2. Saya akan ingin menanya kayak gini Bu, gimana menangani anak yang berkepribadian ganda? Termasuk kepribadian ganda nggak kalau di sekolahnya sangat aktif tapi di rumahnya diem, kayak gitu? Gimana? Oke, baik Ibu, terima kasih. Oke, ini untuk kita semua. Jangan mudah melabeli anak. Berperbedaan ganda itu bisa disebut bipolar atau bipolar. Itu gangguan psikologis yang sangat berat. Pertama itu ya, kita tidak mudah melabeli anak. Apalagi ibu-ibu mah resep melabeli suami apa? Ambu suami saya NPD. Mus suami saya NPD gitu ya. Tidak, pertama itu ya. Yang kedua, ketika indikator atau hal yang atau simptom atau gejalanya adalah di sekolah aktif, di rumah pendiam, itu jawabannya yang sudah saya sampaikan tadi. Kenapa ada on off? Kenapa ada perbedaan? Kenapa di dia di itu boleh sebetulnya kita beda tapi tidak ekstrim. Misalnya saya tanya bapak dan ibu pun pasti beda. Ada namanya persona. Persona itu topeng. Kita tuh semua pakai topeng tapi yang sehat. Oh di sekolah saya bersikap seperti ini, di rumah saya seperti ini, di luar saya seperti ini. Itu topeng itu boleh, persona itu, tapi yang sehat. Tapi ketika itu ekstrim, perlu dilihat. Barangkali anak yang sehat itu sebetulnya anak yang aktif, beda dengan hyperaktif. Berarti di rumah ada apa? Gitu. Ketika ia bisa mengekspresikan emosinya, pikirannya, perilakunya di sekolah, namun di rumah ia cenderung tertutup, ada apa? Itu yang perlu digali ya. Jadi ketika ibu menanyakan harus seperti apa, harus tahu dulu ini benar gak pemikiran kita bahwa ini tuh ada perbedaan yang ekstrim sampai kita menyampaikan ini berkepribadian ganda, atau sebetulnya ini alamiah, atau sebetulnya memang betul ada perbedaan tapi tidak bisa juga kita menyebut itu adalah berkepribadian ganda. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika bertanya solusi berarti harus sering deep talk, harus sering ngobrol. Anak laki-laki senangnya di tepuk-tepuk bagian mana Bu? Pundaknya. Kalau anak perempuan punggung belakang yang diusap-usap. Nah ngobrol itu sambil kayak begitu. Saya yakin dan percaya jangan dianggap mudah. Hal yang sepele itu karena yang duduk di saya pun banyak generasi VOC itu sulit saya menepuk pundak. Aduh sulit sekali. Saya mana ada dulu saya pun diperlakukan itu sama orang tua saya. Tapi mohon maaf anak kita sekarang ya lihat gadget ya, membandingkan orang tuanya, kok orang tua orang lain mendapatkan itu, kok saya tidak. Nah itu yang kita harus seringkali dialog jiwa bersama anak-anak kita, dan saya yakin dan percaya itu banyak sekali tantangannya. Begitu mungkin Bapak Ibu, wallahu a'lam bishawab. Sudah saya closing dulu. Oke baik, alhamdulillah. Saya sangat senang sekali bisa bersua dengan Bapak dan Ibu yang luar biasa. Mudah-mudahan pertemuan kita ziyadatul khair, berkah
bertambah-tambah kebaikan untuk kita semua. Mohon maaf jika di dalam pertemuan ini ada kata atau perilaku yang kurang berkenan di hati. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sehat lahir dan batinnya. Terakhir dari saya, kita tidak bisa membersamai anak dalam setiap momen. Ini pasti closing statement saya seperti ini. Gak bisa. Jangankan anak jauh, anak di pinggir gitu, diseredet ya diseredet gitu ya, kita gak bisa. Tapi minimal kita hadir dalam 3 momen. Pertama ketika anak kita sedih, kedua ketika anak kita sakit, dan ketiga ketika anak kita unjuk prestasi. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah berikhtiar untuk menjadi orang tua yang baik. Orang tua terbaik bukan yang lebih baik dari orang tua yang lain, tapi lebih baik dari hari kemarin. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ada door prize 1 orang, saya kelupaan. Silakan 1 orang saja yang maju ke depan, pertanyaannya nanti di depan. 1 orang yang berani dulu ke depan. Silakan, 3 menit. 1 orang yang berani ke depan. Orang tua. Ada hadiah Ibu. Oke, Ada hadiah. silakan. Mangga Bu. Ini ada buku ke-10 saya, judulnya All Is Well. Tenanglah jika Allah bersama kita, maka semuanya akan baik-baik saja. Silakan, 1 orang saja, mau bapak-bapak, mau ibu-ibu telangkung. Yang berani, mangga. 1 orang, mangga. Mangga sah. Mangga. Ayo. Mangga, ayo teh, maju teh. Mangga teh kapayun teh. 3 menit ya teh ya. Oke. Boleh ke depan dulu dikasih mic-nya. Oke. Teh sebelah sini boleh teh. Sawios ya. Oke, pertanyaannya gimana kesan pesannya itu aja. Kesan pesannya untuk acara parenting ini. Perasaannya gimana, harapannya seperti apa? Perasaan dulu, perasaannya gimana, harapannya gimana? Senang. Alhamdulillah. Kemudian harapannya ingin menjadi ibu yang seperti apa, istri yang seperti apa, diri yang seperti apa? Harapannya ingin menjadi ibu yang lebih baik lagi, terus menjadi contoh, menjadi teladan, dan deg-degannya punya kan deg-degan mana hidup gitu ya. Sian mau minta deg-degan. harapannya anak-anak menjadi lebih soleh dan solehah. Amin. Tenaga suami, ya udah cukup ibu ya melihara riwang kieunya. Oke, satu nuhun ibu, mudah-mudahan doanya kita aminkan semua ya. Amin. Ini buku All Is Well, boleh dibaca judulnya ibu nggak ada rek kita tanggung jawab ada. Mangga ternuhun ya bu ya, sehat-sehat. Ini ada cepetan pandangannya karunya enggak? Iya, kami kata. Ya. Ketika berdialog dengan suami, karena suami mah anu ekstrovert berapa? 7.000, kalau yang introvert 6.000. Makanya pas dugi kabumi suami mah tos capek di tempat kerja. Cumi dia suamina anu ngajawab teh mohonnya pas mah. Oke, ibu panjang-panjang lah dijawabna nya. Kayak gitu bu. Berbeda, ada kebutuhan verbal yang berbeda. Makanya itu harus didialogkan. Kita jangan hanya ceramah, tapi juga mendengar ya. Menganggap nilai akademik sebagai ukuran utama keberhasilan. Bapak dan Ibu semuanya, nilai akademik ini penting. Penting nilai akademik, tapi banyak pula yang lebih penting. Dan kita tetap harus ada urutan skala priority-nya, skala prioritasnya seperti apa. Bukan berarti nilai akademik tidak penting, kata siapa? Itu penting, tapi jangan sampai kita hanya mengejar itu, tapi anak kita naudzubillah kurang berakhlak. Bahkan ini kata Profesor Dr. Yusuf Habibie menyampaikan percuma cerdas
yang sukses rata-rata yang cerdas atau yang pandai berkomunikasi? Gabungan. Tapi kalau menurut riset adalah yang pandai berkomunikasi itu lebih up gitu ya, lebih supel dibandingkan yang hanya cerdas saja tapi kesulitan berkomunikasi. Oke, menggunakan ancaman agar anak patuh. Adakah kalau usia remaja ini masih ngancem-ngancem, ada gak? Biasanya apa ancamannya kalau udah anak SMA begini? Apa tuh? Kan kalau ke anak-anak awas itu ayah polisi misalnya. Kalau ke remaja apa biasanya ancamannya? Apa? HP di sana, kata HP ini, HP itu minawaya. Nah, intinya menggunakan ancaman agar anak patuh, bukan ancaman, lebih tepatnya harus ada konsekuensi. Karena anak kita remaja, idealnya ibu ini kondisi ideal ya Bu ya. 1 bulan sekali itu ada perkumpulan untuk cerita. Bukan hanya saat di meja makan, untuk cerita anything, everything, semua hal gitu ya, kita cerita banyak hal yang itu bisa mengidentifikasi apa saja yang dia rasakan, permasalahan dan lain sebagainya. Bukan ancaman, tapi mohon maaf, harus tetap ada konsekuensi yang ia pun sepakati. Kalau pulang jam segini, konsekuensinya ini disepakati oleh dirinya keluar, bukan hanya aturan yang dibuat oleh orang tua. Karena anak kita sudah bukan anak TK, jadi ia sudah berpikir kritis, bahkan dimulai SD pun sudah berpikir kritis gitu ya. Apalagi zaman sekarang, kalau kita standarnya masih sama, ibu-ibu biasanya ngabatin, betul gak? Serba salah posisinya teh, dikituan gitu, dikituan gitu ya. Oke, connection before correction. Jadi kita bangun dulu koneksi, baru mengkoreksi anak teh gitu dan lain sebagainya. Nah, baru komunikasi yang menyembuhkan, anak akan lebih mudah menerima nasihat ketika merasa didengar. Tidak sedikit klien saya yang dalam posisi mungkin terdengar sangat sepele Bapak Ibu semua. Ia tidak pernah ditanya ketika pulang sekolah, ia misalnya tidak pernah dipeluk. Saya tanya Bapak dan Ibu, pernah gak dipeluk di masa remaja oleh orang tua? Nah, itu garide. Artinya mudah gak melakukan itu pada anak? Tantangannya tinggi. Tapi mohon maaf, kita hidup di dunia yang berbeda, di zaman yang berbeda. Kita harus menyesuaikan. Karena dulu mah ayah gadget, mau bisa curhat, mengenal orang lain gitu ya. Sekarang anak kita melihat orang lain, perlakuan orang lain pada teman-temannya, yang dia akhirnya mengcompare, yang akhirnya ia membandingkan, sehingga tidak sedikit anak-anak yang merasa rendah diri. Oke, misalnya kita menyampaikan kamu sih lebay, ibu bisa melihat kamu sedang kecewa, ceritakan ke ibu. Itu yang idealnya tuh begitu. Tidak hanya berkata kamu lebay. Kemudian kamu malas. Ya tadi misalnya ada ibu-ibu yang menyampaikan malas, gitu ya. Ada yang membuatmu kehilangan semangat. Saya tanya, banyak klien saya yang dia tuh dari pagi hingga sore sekolah, les, lanjut les. Setelah les berarti apa? Maghrib ngaji, capek tuh. Ku ibu misalnya Sabtu Minggu yang istirahat pula, ku ibu sok disebut non, sok disebut non ku ibu. Sabtu Minggu atau yang istirahat pula disebut non, males. Nah itu yang harus kita lihat, bahwa ada memang anak-anak yang memang betul-betul sedang di fase malas, belum ada dorongan untuk melakukan hal yang lebih. Tapi ada anak-anak yang ia capek tapi tidak mampu menyampaikannya. Ada klien saya atlet ini SMP, kalau ini atlet sepatu roda, pulang sekolah sore langsung latihan sepatu roda 4 jam tiap hari. Bayangkan kalau dia kalah, wah orang tuanya super ngamuk, karena kan ini posisinya harapannya hingga sampai nasional. Nah kira-kira tekanan anaknya seperti apa, hingga pas latihan bagus tapi pas pertandingannya betul-betul drop, mental block, tidak bisa melakukan apapun. Nah itu, jadi kita harus mengetahui kode-kode, sinyal-sinyal yang diberikan oleh anak. Barangkali anak capek ataupun lelah, bukan malas ya. Maka harapannya pula di sini ada kolaborasi antara orang tua, antara
keluarga juga dengan sekolah. Jujur dari hati Bapak Ibu yang paling dalam, ketika menyekolahkan anak, itu harapan-harapannya apa saja pada sekolah? Acung, apa saja? Ingin anak digimanain sampai sekolah? Pinter, terus apa lagi? Pinter, bener, cager. Terus apa lagi? Disiplin. Terus apa lagi? Nurut, cina. Terus apa lagi? Apa? Punya kemauan. Terus apa lagi? Kira-kira keinginan Bapak Ibu itu hanya bisa dilakukan oleh sekolah, pihak sekolah, ataukah harus ada koordinasi, kolaborasi dengan orang tua pula? Kolaborasi ini orang tua bukan hanya sekunder, bukan tambahan. Orang tua itu justru adalah pondasi. Orang tua adalah primer, gitu ya. Dan ini tidak bisa, hanya sekolah tidak bisa menggantikan peran orang tua, dan orang tua juga tidak bisa menyerahkan seluruh pendidikan kepada sekolah. Maka ini contohnya. Pertama, hadiri pertemuan sekolah. Jadi alhamdulillah dari sekian ratus ini pada hari semua atau banyak yang bolos? Nah, ada yang bolos gitu ya. Nah, ini hadiri pertemuan sekolah, makanya di sini kebanyakan ibu-ibu. Bapak-bapak kemana ya? Oke. Bapak-bapak sedang mencari nafkah. Ibu-ibu saya tanya di rumah, siapa kepala sekolahnya siapa? Ibu-ibu, tuhnya ibu-ibu yang jadi kepala keluarga buat ini. Kepala sekolah itu bapak. Tetap ayana nama kedah nama lu bertanggung jawab bapak, tapi realitana anak jatuh nu disalahkeun mana, anak dicengkak nu disalahkeun, anak sakit eta nu disalahkeun, sagala nu disalahkeun. Idealnya ibu itu betul madrasatul ula, madrasah pertama, tapi kepala sekolahnya tetap adalah ayahnya. Idealnya begitu ya. Oke, bangun komunikasi dengan guru dan hadir dalam kehidupan anak. Ini tidak sedikit, ambu bagaimana nih, saya single parent, saya ayah saja, saya ibu saya menjadi ibu saja. Kalau ini single parent karena divorce alias perceraian, itu harus co-parenting alias share parenting alias joint custody atau ngasuh bersama. Tapi mohon maaf Bapak dan Ibu, mantan tetaplah potongan gitu ya. Mantan tetaplah mantan, tetap ada aturan. Tapi mohon maaf, ini harus diikhtiarkan. Karena banyak anak-anak yang posisi dengan orang tua tidak utuh itu begitu. Saya tidak kehadiran seorang ayah ataupun kehadiran seorang ibu. Ini harus diikhtiarkan meskipun tidak mudah. Kedua, kalau misalnya single parentnya karena meninggal pasangannya, maka apa? Harus ada penggantinya, sosok yang menggantikan. Mungkin anak-anak itu ada yang langsung kelihatan bermasalah, ada yang nanti beda-beda gitu ya. Ada nanti pas dewasa, pas remaja akhir, pas menikah, pas punya anak dan lain sebagainya. Jadi harapannya harus ada kolaborasi rumah dan sekolah, tapi tetap yang utamanya adalah sekolah. Oke, maka untuk membentuk generasi yang kuat, tidak hanya karena nilai lapor, pertama adalah karena ada iman yang kokoh, mental yang sehat, karakter yang baik dan lain sebagainya. Yang harapannya tugas orang tua bukan menemukan seluruh jalan hidup anak. Di sini siapa nu ahli gadget kumaha orang tuana? Ada gak? Di bantuan wae anak teh. Ada gak? Sehingga pas sekarang masuk SMA kesulitan dia. Dibantuan dari mulai TK, SD, SMP, dibantuan untuk hal-hal yang sifatnya self-help, untuk bantu diri. Sekarang sehingga pas SMA kesulitannya banget gitu. Kalau di awal-awal boleh, tapi hingga terus-menerus siapa? Atau pernah dengar istilah anak mama? Saya tanya pada emak-emak yang demikian, apa kecemasannya? Sia naon? Siap? Saya tanya, ibu kan sekarang usianya sudah sekian ya bu ya. Ibu hidup itu keras gak bu?
Tuh. Saya tanya, Kak, anak ibu lebih keras kan kehidupannya nantinya? Kalau di bantuan wae kumaha? Tidak akan mati. Hal yang perlu kita bantu, kita bantu. Karena kita tidak akan berhenti menjadi orang tua. Hal yang tidak perlu kita bantu, jangan dibantu. Gitu ya. Itu yang memang bagaimana membentuk generasi yang kuat. Maka di slide pertama biasanya saya sampaikan, kita akan kesulitan menjadi orang tua bahagia sebelum menjadi pasangan yang bahagia. Pasangan yang bahagia itu yang gimana Bapak dan Ibu? Saya tanya, Bapak pas awal nikah sareng istri hoyong kumaha? Saya tanya pada Bapak yang paling belakang, ditanya bayangna nu kanan, kiri, tengah, belakang, biasanya sok ditaros. Bapak masih cinta gak Pak pada istrinya tadi dia? Masih cinta gak Pak sama istri Pak? Masih, Masya Allah sih yang diwakaskan juga istinanya Pak ya. Nah, Alhamdulillah. Nah, poinnya adalah cinta itu ada loh. Ambu, ada seorang suami yang memang ia dikasih berkali-kali dengan alasan saya sudah tidak mencintai istri saya. Saya sudah tidak ada rasa dengan istri saya. Karena definisi cinta yang berbeda, menyangka harus menggebu-gebu secara terus-menerus. Tidak itu Bapak mencari nafkah dari pagi hingga malam itu cinta bukan? Kamu bukan cinta naon atuh eta. Makanya ibu-ibu terus-terusan hoyong wae di pasihan bunga. Aya ibu nu geus baeut, geus silent treatment aya Bu. Lamun suami hilap hari ulang tahun itu sok kumaha? Baeut. Nah gitu ya, itu harus selesai dulu Bapak dan Ibu dengan pasangan. Dan yang utama, kita harus selesai dengan diri kita terlebih dahulu. Barangkali kita dulu diasuh oleh orang tua yang cukup keras, yang cukup kasar, sehingga kita pun melakukan hal yang sama pada anak kita. Sekali lagi, anak itu bukan harus lembek, bukan, tapi harus tegas kita. Tapi tegas dalam artian tetap lembut, beda antara keras dan tegas. Jadi yang pertama harus selesai dulu dengan diri kita sendiri. Biasanya dua hal Bapak dan Ibu yang belum selesai apa? Dulu pas sebelum menikah biasanya yang belum selesai apa? Dua. Satu, pola asuh orang tua kita dulu. Yang kedua apa? Mantan, cuma mantan. Aduh, hanjakannya tenikah jeung si A, ayeuna mah tos gawe SPBU. Aduh, hanjakannya tenikah sareng si B, aduh beuki kieu teh beuki geulis. Aya nu kitu? Hapus eta IG, hapus. Saya kemarin penelitian di Pengadilan Agama, hakimnya menyampaikan ini tuh banyak yang CLBK, cinta lama bubarkan keluarga. Ini banyak yang CLBK gara-gara stalking dan lain sebagainya, karena memang yang terlihat di luar itu pasti terlihatnya apanya? Hal yang baiknya dan mungkin nantinya Bapak Ibu pasti abadi di video. Cuma di video mana romantis, nah sama orang lain pun demikian. Itulah kenapa kita harus menundukkan pandangan. Sekarang bukan hanya laki-laki saja yang tidak bisa menundukkan pandangan itu, perempuan lebih jabatannya namanya. Karena apa? Media sosial kebanyakan dipenuhi oleh ibu-ibu gitu ya, yang harapannya kita harus selesai dulu dengan diri dalam artian pola asuh orang tua kita dulu, bahkan masa lalu yang sebetulnya itu menghancurkan diri kita di masa kini. Maka karena hal tersebut kita hari ini akan simulasi 10 menit saja. Kalau yang full biasanya itu setengah jam gitu ya. Kita akan simulasi 10 menit saja untuk bagaimana Bapak dan Ibu bisa healing mandiri tanpa bantuan profesional di rumah. Kiraku atau 10 menit banyak, insya Allah biasa, dengan harapan setiap tahap demi tahapnya Bapak dan Ibu hayati dan nikmati, yang endingnya tungtungan harapannya bisa bermanfaat untuk kita sebagai diri, sebagai pasangan, juga sebagai orang tua ya. Oke, apakah duduknya sudah nyaman? Silakan musiknya boleh dinyalakan. Oke, duduknya kalau bisa tidak berdempetan. Oke, duduknya kalau bisa tidak berdempetan, 10 menit saja. Kenapa 10 menit? Agar ini dilakukan di rumah. Jadi bukan hanya di sini tapi juga di rumah. HP-nya kalau bisa terlalu kencang, agak dikecilin sedikit.
semuanya dalam kondisi yang rileks, nyaman, dalam dan tenang. Oke, setelah Bapak Ibu rileks, maka lakukanlah tahap yang kedua, yaitu mengeluarkan emosi negatif yang dipendam. Bapak Ibu boleh menangis selama tidak menyakiti diri. Silakan disampaikan hal-hal yang sebetulnya ingin disampaikan pada yang bersangkutan, entah pada diri, entah pada suami, entah pada anak. Kebingungan, kecapean, kelelahan dalam membersamai anak, entah dalam hal apapun, pada mertua, pada orang tua, atau pada hal-hal yang sekiranya mempengaruhi kehidupan di masa kini, silakan boleh dikeluarkan terlebih dahulu lewat kata-kata tanpa suara. Lewat kata-kata dalam hati diungkapkan, boleh menangis selama tidak menyakiti diri. Silakan, saya berikan waktu untuk mengungkapkannya terlebih dahulu. Silakan diungkapkan, aku capek, aku lelah, aku bingung. Ya Allah, kenapa aku mendapatkan ujian ini, dan lain sebagainya diungkapkan terlebih dahulu. Sekarang kata-kata terakhir yang betul-betul ingin dilepaskan, kata-kata terakhir yang betul-betul ingin dikeluarkan dari jeratan itu, kata terakhir yang bahkan tidak ada orang yang tahu tentang hal ini. Silakan disampaikan. Silakan disampaikan. Bapak dan Ibu boleh tarik nafas, hembuskan, tarik ketenangan, hembuskan kecemasan, hembuskan amarah yang tertahan, hembuskan ketakutan berlebih. Maka kita tidak bisa hanya mengeluarkannya saja, harus ada yang kita masukkan ke dalam pikiran kita, ke dalam hati kita. Silakan Bapak dan Ibu semuanya peluk diri, tepuk-tepuk pundaknya. Silakan semuanya peluk diri, tepuk-tepuk pundaknya. Saya akan bantu terlebih dahulu apa yang harus diucapkan pada diri, untuk kemudian Bapak dan Ibu melakukannya sendiri. Ya Allah, terima kasih hamba sudah bertahan hingga titik ini. Oke, matanya tetap ditutup. Silakan tarik nafas, hembuskan sambil dipeluk dirinya. Aku menerima diriku apa adanya. Aku memaafkan diriku atas semua kesalahan yang kulakukan sebagai orang tua, dan aku pun memaafkan orang tuaku atas kesalahan yang telah ia lakukan kepadaku. Aku juga memaafkan diriku yang dulu pernah terluka. Aku memilih berhenti menyalahkan diriku, dan aku tidak harus menjadi orang tua yang sempurna. Aku hanya perlu menjadi orang tua yang terus belajar. Aku melepaskan rasa bersalah yang selama ini dipikul. Aku memaafkan ayahku yang dulu seringkali memukulku, menyakitiku, ibuku yang seringkali menilaiku, padahal aku tidak melakukan itu. Aku melepaskan luka masa lalu yang tanpa sadar aku bawa dalam pengasuhan. Hari ini aku memilih hadir dengan cinta. Aku memilih mendengarkan sebelum menghakimi. Aku memilih memahami sebelum menasehati, dan aku memilih memeluk sebelum menyalahkan. Anakku adalah amanah dari Allah. Ia bukan milikku. Anakku bukanlah milikku. Ia adalah amanah dari Allah. Dan terima kasih untuk diriku karena sudah bertahan hingga titik ini. Ketika di dalam permasalahan yang kadang membuat aku lelah, membuat aku capek, membuat aku cemas, namun aku percaya bahwa aku mampu melewati masa sulit ini. Terima kasih diriku, terima kasih orang tuaku, dan terima kasih anakku karena telah hadir. Silakan Bapak dan Ibu tarik
sebagai suami ataupun sebagai orang tua. 1, 2, 3, silahkan berikan afirmasi sebanyak-banyaknya. Silahkan dipeluk diri. Barangkali kita menginginkan dipeluk oleh orang terkasih kita, tapi tidak bisa. Kita hanya bisa memeluk diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan siapapun, hanya mengandalkan Allah dan diri kita sendiri. Terakhir, diulangi dalam hati apa yang saya sampaikan. Masukkan ke alam bawah sadar Bapak Ibu semuanya. Ya Allah, bimbinglah aku menjadi ayah dan ibu yang lembut, yang tegas, bukan keras. Ya Allah, lapangkan hatiku ketika menghadapi anakku di zaman ini yang memang terkadang membuat aku sesak. Dan ya Allah, berikan aku kesabaran ketika emosiku sedang lelah. Sebetulnya anakku tidak bersalah. Kadang aku marah pada suamiku, kadang aku marah pada istriku, tapi anakku yang menjadi pelampiasannya. Ya Allah, jadikan lisanku penuh kasih, bukan penuh amarah. Dan ya Allah, sembuhkanlah luka-luka di dalam hatiku, agar aku tidak mewariskan luka itu kepada anak-anakku. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Setiap pelukan yang kuberikan adalah ibadah, dan setiap doa yang kupanjatkan akan sampai kepada anakku. Setiap kebaikan kecil yang kulakukan akan menjadi bekal bagi masa depan keluargaku. Terakhir, aku akan sampaikan pada diri bahwa aku memilih tumbuh, memilih memaafkan, memilih mencintai, dan memilih menjadi rumah yang paling aman bagi anakku. Mulai dilepaskan pelukannya pelan-pelan dan tarik nafas hembuskan. Oke, sekarang setelah melakukan tahap ketiga itu, harus melakukan tahap terakhir. Jangan langsung membuka mata, agar pelan-pelan saja. Saya akan menghitung dari 1 sampai dengan 5, dan pada hitungan kelima Bapak dan Ibu akan membuka mata dalam kondisi yang lebih sehat, segar, bugar, dan positif lebih dari biasanya. 1, digerakkan dulu kepala, leher, punggung belakang, bahu, perut dan dada, lengan atas, siku, pergelangan tangan, jari jemari. Semakin digerakkan Bapak dan Ibu semakin sehat, segar, bugar, berenergi lebih dari biasanya. Silakan digerakkan terlebih dahulu. Yang kedua, gerakan kedua belah kaki, lutut, betis, dan pahanya. Semakin digerakkan Bapak dan Ibu semakin sehat, segar, bugar, berenergi lebih dari biasanya. Dan 3, Bapak dan Ibu tarik nafas, hembuskan, tarik kesegaran, tarik kebugaran, tarik energinya, hembuskan amarah yang tertahan, hembuskan kecemasan, hembuskan ketakutan berlebih. Dan yang keempat, ulangi apa yang saya sampaikan, dikeluarkan lewat suara, semuanya bareng-bareng. Saya lepaskan semuanya, silakan. Demi kebaikan dan kemajuan hidup saya yang sungguh berharga, saya terima dengan tulus hal-hal yang terjadi di dalam hidupku, karena Allah pasti memberikan yang terbaik untukku. Baru 5, Bapak dan Ibu dirasakan dulu anggota tubuhnya dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Jika merasa belum nyaman, jangan dulu dibuka matanya. Namun jika dirasa sudah nyaman, sudah lebih segar, lebih sehat, lebih bugar, baru boleh dibuka matanya. Sekali lagi, kalau belum nyaman jangan dibuka matanya. Kalau sudah segar, bugar, berenergi, baru boleh dibuka matanya pelan-pelan saja. Silakan. Oke, jika sudah, kita berikan semangat, tepuk tangan untuk diri kita semua. Oke, itu untuk sesi kali ini. Sebelum saya closing, barangkali ada yang mau merilis sambil kita tanya jawab. Silakan. Terima kasih.
kasih yang gue bermanfaat ya ibu bapak ya. Alhamdulillah. Barangkali ada ibu bapak yang mau bertanya, silakan. Berikan kesempatan. Boleh angkat tangan. Ibu bapak. Oh masih kumpul pengajian. Tarik nafas dulu ibu bapak, hembuskan. Kita cukup self release ya, termasuk saya pribadi. Alhamdulillah, terima kasih sekali ya Bu Eva. Bagaimana ibu bapak, ada yang mau mengungkapkan isi hatinya setelah sesi healing barusan? Silahkan, boleh minum dulu. Ada? Ada ibu bapak? Tos kempel pengajian panginten seorang gue lama tos alhamdulillah. Kumaha bade aya nu ditaroskeun? Mama bapak. Sapotos nama wios pemi abi anu naroskeun ampun geus sawios. Mangga. Misalkan di sini kan banyak orang tua yang bekerja, ada juga kalau di Banyuresmi ini banyak orang tuanya yang terpisah bekerjanya di luar kota ya, betul ibu bapak? Bagaimana caranya tetap hadir secara emosional untuk anak meskipun waktunya tetap terbatas, termasuk saya pribadi mungkin. Siap ya. Oke, kita akan coba cerita dari flashback dulu dari kehidupan bapak ibu sebelumnya. Mungkin tidak asing ya kalau kata orang Sunda tuh nama nanti suami mana nyaba ke kota, suami di kota, istri di desa dan lain sebagainya. Artinya dari zaman dulu pun ini sudah menjadi hal yang tidak asing. Tapi ternyata penanganannya berbeda. Barangkali bapak ibu pun mengalami orang tuanya dulu LDR. Gitu ya, kita dengarkan azan dulu atau gimana? Kita dengarkan azan dulu ya. Biar gak balap. mengingatkan waktu yang tidak menara tapi mungkin